Shalom sahabat muda yang terkasih dan semua keluarga muda yang berbahagia. Salam sehat dan sukacita bagi kita semua. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ya, sahabat muda dan keluarga mudaku yang terkasih, itu adalah sepenggal lagu yang menunjukkan betapa besar kasih Yesus yang luar biasa dan sempurna atas kita semua. Amin. Sahabat muda dan keluarga muda yang terkasih, sesaat setelah Yesus bersama dengan 12 muridnya menjalani perjamuan malam terakhir, dan setelah Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya, maka Yesus menyampaikan pengajaran-pengajaran dan nasihat-nasihat yang terakhir kepada 12 muridnya tersebut. Inilah yang dikisahkan di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 17. Ketika itu, dengan hati yang penuh dengan kasih, dengan hati yang juga diliputi dengan sebuah kesedihan yang mendalam, Yesus bersabda kepada para murid-muridnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nasihat terakhir Yesus ini begitu penting. Mengapa? Karena ia menyampaikannya di saat terakhir-terakhirnya bersama dengan sahabat-sahabat yang begitu ia cintai. Sebelum keesokan harinya, ia tahu bahwa ia akan mulai menjalani tugas perutusan terakhirnya, yaitu menunaikan jalan salibnya. Apa yang Yesus sampaikan kepada 12 muridnya ini, itu juga ia sampaikan kepada kita. Bahwa kasihnya itu begitu besar, kasihnya itu begitu sempurna. Inilah kasih yang tertinggi dan terbesar yang dapat dilakukan oleh seorang manusia bagi sahabat-sahabatnya, yaitu menyerahkan nyawanya. Dan ini bukan sekedar kata-kata yang Yesus sampaikan, tetapi ia buktikan hingga akhirnya ia pun berkorban dan mati di atas kayu salib. Maka kali ini izinkan dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan kegembiraan, hati yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, saya mau sampaikan betapa Yesus mengasihi Anda semua dan saya. Mari kita hayati lebih lagi, kita sadari lebih lagi betapa besar kasih Yesus itu. Dan ketika Yesus mengundang Anda dan saya untuk mengasihi sesama kita sebagai sahabat-sahabatnya, bukan semata-mata kita taat pada perintahnya, tetapi karena kita menyadari dan menghayati, karena Yesuslah yang telah terlebih dahulu mengasihi Anda dan saya, maka biarlah kasih Yesus yang sempurna itu menggerakkan dirimu dan diriku untuk melangkah mengasihi sesama kita. Amin. Dan ia saat ini memilih dan mengangkatmu untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Dia katakan di dalam Injil Yohanes tersebut, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa.
Relasi persahabatan kita dengan Yesus ini sungguh sebuah relasi yang nyata, yang sejati, namun juga unik. Mengapa? Karena Yesus, dia adalah Allah Putra, Allah Sang Pencipta bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Dengan kasih-Nya yang begitu besar, dia rela untuk datang menghampiri kita, manusia yang penuh dengan cacat dan celah, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, yang mengangkat dan memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Maka Anda bisa bayangkan betapa besar kasih-Nya ketika ia mau dengan rendah hati menghampiri Anda dan saya untuk kemudian memilih Anda dan saya menjadi sahabat-sahabatnya. Amin. Maka kemudian ia mengutus kita. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi menghasilkan buah yang melimpah dan tetap. Oleh karena itu, mari kita berbuah. Kita boleh belajar dari teladan seorang ibu yang kasih-Nya begitu besar, yang rela berkorban tanpa pamrih dan terkadang tanpa kepentingan sama sekali, hanya untuk mengasihi dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sekalipun mungkin kasih ibu ini tidak bisa setara dengan kasih Yesus, tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari di dunia kita ini yang telah dipenuhi dengan sifat manusia yang penuh dengan egoisme, sikap yang individualistis, yang syarat dengan kepentingan, bahkan manipulasi kepada setiap orang seturut dengan kepentingannya. Namun kasih ibu boleh menjadi sebuah gambaran bagaimana kita belajar untuk mengasihi sesama kita sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Amin. Maka mari kita mulai melangkah dengan kasih Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan teladan kasih seorang ibu kepada anak-anaknya yang tidak bersyarat dan tanpa pamrih, kita mulai melangkah untuk mengasihi pasangan hidup kita, suami atau istri kita. Kita mengasihi kekasih kita, kita mengasihi sahabat-sahabat kita mengasihi semua keluarga besar kita. Saya pun pernah mengalami satu situasi di mana mengalami perbedaan pendapat yang cukup besar dan pertengkaran yang hebat dengan istri saya. Dan dalam beberapa waktu kami saling mendiamkan diri. Namun satu hal, firman ini meneguhkan, menegur dan mengingatkan kami. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Maka dengan segala kerendahan hati kami kumpulkan setiap iman, harapan, dan cinta kasih yang mungkin sudah sempat terkoyak untuk kembali akhirnya saling mengasihi, saling menerima dan mengampuni. Bahkan kemudian saling mendukung, meneguhkan, dan menguduskan satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kami boleh mengalami kasih Yesus itu terlebih dahulu, kami pun akan melangkah untuk mengasihi satu dengan yang lain dan juga bergerak keluar dari rumah tangga perkawinan kami untuk mengasihi setiap orang yang membutuhkannya. Maka mari saya mengundang teman-teman semua untuk menyadari dan menghayati kasih sejati Yesus ini, kasih yang sempurna ini dengan mengasihi sesamamu manusia. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta-Mu yang begitu besar, yang begitu sempurna atas kami. Tinggallah di dalam hati kami dan ajar kami agar supaya kami boleh mengasihi Engkau dan mencintai sesama kami demi keselamatan hidup kami dan kemuliaan nama Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.